Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Medi Aulia Rahman, NIM 11914067, akan melaksanakan UAS Psikologi Perkembangan kelas 4B. Ya, di sini dengan narasumber saya yang bernama siapa, Pak? Heri Kurniawan. Dan dia memiliki gangguan perkembangan dengan dua gangguan, yaitu gangguan kecemasan sama gangguan trauma ya. Gangguan trauma yang terjadi pada diri saya itu pada tahun 2020 di saat COVID mulai muncul pertama kali di Indonesia. Saya menderita terkena penyakit COVID-19. Nah, di saat itu di dalam fase penyembuhan saya memiliki tempat yang sangat kurang baik, kurang layak ya. Kurang layak. Tempatnya itu gelap, sepi, terus jauh dari permukiman orang. Di situ saya di dalam ruangan itu ada terdapat berbagai kamar. Di dalam itu terdiri di atas 12 kamar. Nah, di dalam itu saya itu di dalam satu kamar itu pasiennya itu satu orang. Nah, di dalam dan hari selanjutnya, hari kedua, saya merasakan di setiap malam itu seperti ada kecemasan di dalam diri saya itu. Kecemasan gitu ya, Pak? Iya. Nah, kecemasan di saya yang telah saya rasakan, saya merasakan itu seperti sesak dada, berpikiran berlebihan tentang COVID-19, saya ini masih hidup atau enggak. Terus saya itu memiliki banyak pikiran, sehingga saya itu merasa cemas berlebihan, sehingga saya merasakan sesak dada. Oh, sampai sesak dada, Pak ya? Ya. Oh. Jadi Bapak jangan terlalu cemas begitu, Pak. Sebenarnya nggak baik kalau cemas-cemas gitu. Bapak harus cerita gitu, harus banyak cerita dan harus minta masukan juga biar tidak stres pikirannya. Saya pun di situ pun mau cerita pun sama siapa, orang pun nggak ada. Saya mau nelpon pun HP nggak ada kan, jauh dari keluarga saya. Ya terpaksa saya itu di dalam situ tuh sambil menjalani fase penyembuhan, dan saya pun sambil berpikir. Saya berpikir bahwa kapan saya bisa sembuh dan kapan saya bisa keluar dari tempat penanganan COVID-19 ini. Dan kecemasan Bapak lagi dan trauma Bapak lagi bisa kita jelasin? Trauma yang pernah terjadi pada diri saya ini ketika saya di kampung halaman ibu saya di Kepulauan Karimata, di Sail Karimata itu. Ceritanya itu saya itu ada keluarga saya itu anaknya itu pengen buah kelapa. Di dekat rumahnya itu ada 10 batang pohon kelapa yang masih muda. Waktu itu dia di siang hari itu kan pengen minum kelapa tuh di panas-panas. Nah, jadi saya sedikit-sedikit tahulah manjat-manjat pohon tuh. Dan saya pun mencoba untuk manjat di ketinggian berapa meter ya? Di sekitaran 4 meter lah. Saya itu ada kesalah tijak saya itu. Oh, salah tijak. Iya. Dan saya itu membawa parang satu. Oh, bawa parang satu. Nah, di tangan saya itu ada parang.
parang untuk nempas kelapa tuh, rencana saya tuh. Nah disitulah saya itu entah bagaimana ceritanya itu bisa terjatuh ke bawah itu. Untungnya aja parang itu nggak nusuk ke badan saya itu. Lalu saya lepaskan parangnya itu. Oh, langsung saya bapak lepaskan gitu ya, Pak? Iya. Nah dari situlah saya itu merasa trauma, saya itu mengejar pohon kelapa itu. Disitulah saya. Oh, Bapak berarti trauma terhadap manjat gitu ya, Pak ya? Iya, trauma terhadap manjat saya. Memanjat gitu ya? Memanjat pohon. Oh, berarti sampai sekarang Bapak nggak pernah manjat? Enggak mau lagi saya. Oh, sebenarnya ada penanganannya nah itu, Pak. Bapak bisa ke psikiater juga. Kalau dari pendapat saya, Bapak harus fokus terhadap pada hal penting dan kembali ke rutinitas dan mengurus diri sendiri. Tenangkan diri dengan menarik napas sebelum Bapak memanjat itu. Iya. Saya itu Jangan ambil keputusan besar. Iya. Tidak menyalahkan diri sendiri dan juga cari bantuan atau untuk pemulihan Bapak. Iya. Contohnya seperti ke psikolog gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Dan untuk kecemasan Bapak, pendapat dari saya, Bapak bisa ke psikolog juga, Pak, Iya. untuk mengobati itu rasa cemas yang terlalu tinggi itu. Iya. Kalau dari saya, kecemasan itu bisa cerita gitu, cerita masalah yang Bapak alami terhadap orang dekat gitu. Minta solusi yang baik gitu, saran baik. Iya. Gitu, Pak ya. Iya. Baik, Pak, terima kasih ya atas waktunya. Iya. Sama-sama. Ya, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.